Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya lemes banget ya. Ya, saya ulangin dengan pantun kalau begitu ya. Burung unta si burung balang. Perasaan saya udah cakep tapi nggak ada yang ngomong cakep ya. Saya ulangi sekali lagi. Burung unta si burung balang. Burungnya terbang tinggi sekali. Kalau ibu-ibu yang di belakang gak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kompak bener ya. Alhamdulillahilladzi جعل رمضان الشهر الصيام وشهر القيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, nikmat, taufik beserta inayahnya yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada bulan suci Ramadan kali ini, pada detik ini kita masih bisa berkumpul memanggil panggilannya, melaksanakan sholat Isya, dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih dan witir. Semoga apa-apa yang akan kita laksanakan nantinya insyaallah menjadi amal jariyah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat bermutiarakan salam ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliaulah seorang hamba terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Beliaulah seorang hamba yang hari-harinya tinggal di pegunungan, lembah dan padang pasir, tapi ia tahu apa yang ada di dasar laut. Beliaulah seorang hamba terbaik di muka bumi ini. Hidupnya di padang pasir, pegunungan, lembah dan gurun, dan tidak pernah belajar ilmu perbintangan, tapi ia tahu apa itu tata surya. Beliaulah satu-satunya hamba yang diakui langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kalau kita ngaku-ngaku hamba Allah, sedekah hamba Allah, sedekah, ngasih uang, amplop, hamba Allah. Tapi Rasul beda. Allah langsung yang mengakui bahwa beliaulah hamba yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Semoga di akhirat kelak nantinya kita mendapatkan syafaatnya, kita mendapatkan pertolongan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, oh jamaah, inna lillahi, alhamdulillah. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip saya kalau ngasih kultum simple Pak. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Saya tidak suka ikan lele, ikan mujair, bertele-tele tapi nggak cair-cair. Tapi insya Allah cair malam ini Pak ya. Cair suasananya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, di mimbar yang mulia ini, alhamdulillah senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Dan pada malam yang berbahagia ini pula, insya Allah saya akan menyampaikan tentang syarat menjadi orang yang baik. Kata Syekh Imam Ibnu Ajibah, beliau adalah seorang ulama mutafannin, beliau adalah seorang ulama multidisiplin, seorang ahli kalam, seorang tasawuf, seorang sufi, dan juga seorang mufassir. Ini bukan ulama kaleng-kaleng, tapi ulama beneran. Beliau mengatakan ketika menafsirkan satu buah ayat, bahwa semua manusia, saya, bapak, ibu, kita semuanya pasti
ingin dinilai menjadi orang baik di mata manusia, terlebih di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata syarat menjadi orang baik itu ada 4. Yang pertama, kata beliau, kaful adha. Jadi tidak usil, tidak menyakiti hati orang lain. Ini simple ya, bahasanya sofistik. Tapi bahasa yang sofistik inilah yang mudah sekali diucapkan tapi susah untuk dilakoni. Jangan ganggu orang lain, jangan nyakiti orang lain, jangan usilin orang lain. Kata Rasulullah SAW, siapa orang Islam itu? Jawaban beliau sederhana, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Siapa orang Islam itu? Orang Islam itu adalah di mana orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Jadi begitu kita ditinggal di dunia ini, orang di sekitar kita itu aman, nyaman dengan lidah dan tangan kita, maka kita muslim. Tapi begitu kita tinggal di dunia ini, lingkungan sekitar, orang-orang di sekitar kita tidak nyaman, tidak aman dengan lidah dan tangan kita, maka diragukan keislaman kita meski EKTP kita muslim. Jadi sederhana sekali, tidak menyakiti hati orang lain. Tapi perkara menjaga lidah dan tangan ini luar biasa susahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, organ yang paling susah untuk ditaklukkan itu adalah lidah. Asyaddul a'dha'i jimahan. Organ yang paling sulit untuk dikendalikan. Kita punya lidah kadang-kadang sering nyakiti tetangga, kita punya lidah kadang-kadang sering nyakiti orang tua, kita punya lidah kadang-kadang sering nyakiti hati anak. Makanya kita menjaga itu semua, terutama di bulan suci Ramadan ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menyakiti hati orang lain, jangan menyakiti orang lain. Makanya di dalam kitab Ihya dijelaskan bahwa ada sekitar lebih kurang 20 bab tentang afatul lisan, petaka-petaka dalam lisan. Di antaranya ada menggibah, menggunjing, fitnah, berdebat, dzul lisanain. Di sini ngomong ini, di sana ngomong ono, jadi tidak jelas. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita mampu menjaga lidah dan tangan kita supaya orang lain tidak tersakiti. Itu syarat yang pertama menjadi orang yang baik. Sulit. Lalu ada syarat yang kedua, tidak cukup hanya tidak mengganggu, menyakiti orang lain. Ada syarat yang kedua kalau kita ingin menjadi orang yang baik. Lantas apa syarat yang kedua? Hamlul jafa, sabar ketika disakiti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mungkin sanggup menjaga diri kita dari menyakiti orang lain karena sifatnya pasif, diam saja tidak sakiti orang. Tapi yang kedua ini jauh lebih sulit, karena kita tidak bisa menolak hal-hal eksternal yang terjadi kepada diri kita. Jadi sabar ketika disakiti orang lain. Nah, bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita supaya sabar ketika disakiti orang lain. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, apabila ada seseorang yang ingin memancingmu, mengundang amarahmu, maka katakanlah, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka inilah yang dinamakan as-shaumu junnatun. Puasa itu bagaikan perisai, puasa itu bagaikan tameng yang melindungi diri kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar ketika disakiti. Nah, jadi jangan nyakiti orang, sabar ketika disakiti. Nah, istri jangan sering menyakiti hati suami, ya Pak ya. Begitu juga dengan suami, jangan sering menyakiti hati istri, karena ada syairnya. Berikut syairnya ya. Jagalah istri, jangan kau sakiti, senyumnya istri, senyumnya bidadari. Benar Pak? Bila istri marah-marah, bapak enggak usah gelisah, tinggal kasih uang merah, istri pun akan bahagia. Cocok Bu? Cocok lah. Tenang Pak, saya bela Pak. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Bila suami kawin lagi,
Ibu pun tak usah sedih, walaupun ditinggal pergi, cukup ikhlaskan hati. Wah, cocok Pak. Maaf Bu ya, ini sekedar intermezzo saja ya. Jadi syarat yang kedua menjadi orang yang baik adalah sabar ketika disakiti orang lain. Sulit, ini lebih sulit dari yang pertama Bapak Ibu. Lalu syarat yang ketiga apa Ustadz untuk menjadi orang yang baik? Syarat yang ketiga kata Syekh Ibnu Ajibah adalah syuhudus sofa. Jadi punya frame, punya pandangan yang bening, pandangan yang bersih terhadap orang lain. Enggak dikit-dikit suuzon. Tetangga beli mobil baru, ini jangan-jangan hasil ngepet ini. Tetangga dagangannya laris, waduh pakai penglaris apaan ini? Jadi terus bersuuzon kepada orang lain. Ya, makanya syarat orang baik, syarat menjadi orang yang baik yang ketiga adalah syuhudus sofa, punya pandangan, memandang orang lain dengan pandangan dengan kacamata yang bening. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali, gimana caranya supaya kita bisa melatih husnuzon? Contoh begini Bapak Ibu ya, ada dua orang tetanggaan tiba-tiba ketemu di pasar, yang satu menegur, yang satu diam. Pak, diam aja tuh yang satunya. Pak, 3 kali. Diam baik. Pak, diam baik. Pada saat itu kita punya peluang untuk bersuuzon kepada orang tersebut. Jangan-jangan dia sombong nih. Jangan-jangan. Oh ternyata dia begini, dia begini. Padahal kata Al-Imam Al-Ghazali, ketika kita punya peluang untuk bersuuzon kepada orang lain, maka munculkanlah 40 asumsi, 40 alasan yang bisa menghalangi niat atau suuzon kita. Contoh, Pak, dia tidak menegur, maka munculkanlah 40 alasan. Mungkin dia sedang tidak fokus, mungkin dia sedang tidak mendengar, oh mungkin dia sedang banyak masalah dan seterusnya. Karena kata Al-Imam Al-Ghazali, innal khata fi husni dhanni bil muslim aslamu minas sawabi bit ta'ni fihim. Sesungguhnya kesalahan dalam berhusnuzon itu lebih menyelamatkanmu, aslamu minas sawabi bit ta'ni fihim, daripada kita bersuuzon meski prasangka buruk itu benar. Jadi lebih baik kita berhusnuzon walaupun salah ketimbang kita bersuuzon meski benar. Jadi mudah-mudahan kita bisa menerapkan pandangan yang baik, selalu berhusnuzon kepada orang lain. Sulit, ini jauh lebih sulit dari yang pertama dan kedua. Sedangkan yang terakhir, syarat menjadi orang baik adalah ramyud dunya bil qafa. Orang yang memiliki visi misi dalam hidupnya, visinya adalah ukhrawi oriented, visinya adalah akhirat. Karena dia tahu wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi orang yang baik, syarat yang keempat adalah tidak mikirin dunia, dia lebih mikirin akhirat. Contoh ketika bulan suci Ramadan, daripada mikirin ntar buka pakai apa, ntar bukber di mana, kemudian kolak atau es campur, maka orang yang jadi orang baik, syarat yang keempat adalah dia lebih memikirkan akhiratnya. Daripada mikirin itu semua, dia lebih memikirkan maidatur rahman, hidangan dari Tuhan. Salat tarawih bagaimana ya, tadarus Quran gua gimana ya, salat malam gua gimana ya, zakat saya gimana ya, sedekah saya gimana ya, dan seterusnya. Itulah orang yang memiliki visi misi ukhrawi oriented. Semoga bulan suci Ramadan ini menjadi bulan suci Ramadan terbaik dalam hidup kita. Semoga di bulan suci Ramadan ini niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan suci Ramadan ini pula dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Ila liqa ma'as salamah. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.